masalah yang bergantungan dengan waktu sembahyang fardu itu. Nah ya, tambahannya. Pertama, bermula waktu fadilah, afdol maksudnya, waktu afdol pada segala waktu 5 waktu, maksudnya sembahyang 5 waktu, yaitu pada awal waktu. Nah, itu yang afdolnya itu awal waktu, azan, sembahyang. Itu afdol. Kedua, dan waktu makruh. Nah, ini makruh. Yaitu pada akhir waktu sekira-kira boleh selesai sembahyang itu padanya. Nah, itu akhir waktu. Misalnya sembahyang diakhirkan, zuhur ya, masuk azan, nanti sembahyang akhirkan. Orang azan di masjid tak sembahyang besar, baru sembahyang. Dan hampir sempat lah dia, baru azan orang, sempat kan? Makruh hukumnya. Sembahyang itu kurang. Nah, itu. Ketiga, dan waktu haram. Nah, haram ada namanya, yaitu pada akhir waktu sekedar tiada boleh selesai sembahyang itu dari dalam waktunya. Ah tuh nanti zuhur, azan ya, zuhur, telah tarikilah, azan orang sudah nak mengasar, bentar lagi, sudah nak azan habis, sudah aja baru sembahyang. Jadi kalau dia nengok tuh jam kan jam 3.30 misalnya dah ya sembahyang asar, itu dia nak sembahyang tuh jam 3.25 gimana lagi tak? Jadi kalau dia pikir kalau aku bodoh sembahyang tak dapat nih selesai sholat zuhur nih, paling 2 rakaat wajan, haram itunya, harus full. Nah, kan yang kalau kita mentakhirkan ini susah. Orang yang mentakhirkan sholat ini susah apa barang tak azannya. Apa hukumnya orang mentakhirkan sholat ada kan? Dia bilang nanti ujung-ujungnya berdosa. Ada kan? Ah, ini tadi haram mentakhirkan sholat kalau waktunya tak cukup sembahyang waktunya. Zuhur tadi ya, azan. Takhirkan belah nanti azan, ngaji orang sudah mengasar, maksudnya belum. Nah, anda azan baru sembahyang. Nah, jadi mikir yo, kalau aku sembahyang ini paling 2 rakaat azan, haram. Dikerjakannya juga tidak ya? Ya, sebenarnya dapat jadi 2 rakaat azan, terus kan sembahyang itu. Berdosa tapi tetap sah sembahyang, berdosa tapi sah. Makanya tadi misalnya kalau sedikit tak bisa sembahyang, makanya ditakhirkan. Makanya orang mentakhirkan sholat ini 2 dapat ya. Payah. Pertama makruh walaupun full. Nah, ujungnya. Kedua haram tidak full. Hati-hati mengakhirkan sholat kecuali memang ada uzur. Uzur memang ya kan. Kan kemarin kan sudah baca kita masalah tentang kodak uzur sembahyang di kodak. Kan memang tak bisa lagi tidur, lupa dan sebagainya kan. Ada uzur ya boleh buat ditakhirkanlah. Walaupun uzur pun karena para ulama mengatakan berazam gitu. Berazam itu artinya bercita-cita, berkeinginan bahwa kuat itu sembahyang ada uzur ya. Waduh, Allah Akbar azannya lah. Waduh, bisa sembahyang dah ini penting nih kan. Berazam kita bercita-cita aku ni nanti aku akhirkan sholatnya, aku akan usahakan full sembahyang itu. Dapat waktunya. Nah, itu berazam. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan juga disunatkan berniat. Ketika kita uzur sampai sembahyang dan mentakhirkan kan berniat kita di situ waktu awal waktu. Aku niat mentakhirkan sholat misalnya sholat zuhur. Niat sudah. Apabila dia meninggal sebelum sholat, insyaallah diampuni. Itu Fathul Mu'in itu. Nah itu berat ini. Jadi orang mentakhirkan sholat ini bagusnya yang ada uzur. Yang tak ada uzur dan salah tapi berat ini 2 dapat aja. Makruh dan haram. Mentakhirkan itu ya. Tapi ketika dia sembahyang, misalnya sembahyang tak dikerjakan juga haram kan, Allahu Akbar sembahyang juga dia. Baru baca Fatihah azan. Terus kan sembahyang tuh sah, cuman dosa. Tapi sah. Nah itu. Bang lalu sembahyang siko dosa siko. Kedua kan? Kedua, jika sembahyang itu jika sembahyang itu daripada dikerjakannya 1 rakaat daripada waktunya. Nah, dia 1 rakaat. Niscaya sembahyang itu ada. Ini pula dia ya. Tadi ini dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat dapat 1 rakaat dalam sholat itu, maka dapatlah seluruh waktunya. Nah, jadi kalau kita sholat ya, misalnya sholatnya Allahu Akbar ya, dapat 1 rakaat, jadi ada misalnya barkan sujud tegak atau 1 rakaat ya, terus kan sembahyangnya orang jatuh kan sembahyangnya, jadi ada sah sembahyang nggak ada. Kemudian orang yang tadi sembahyang hanya tidak dapat 1 rakaat, sunnah Allahu Akbar azan, tidak kan terus sembahyangnya sampai habis, jadi kada.
Namun cuman kada nyaknya ada tadi, tapi dapat kada juga hasilnya karena di luar waktu belum dapat 1 rakaat. Itu maksudnya. Ketiga, jika siapa yang jahil, maksud jahil ini orang tak paham ya, ia akan masuk waktu karena ada awan sahab. Maksudnya dia nak nengok macam orang manual loh, jam tak punya, jadi waktunya macam nengok awan matahari. Kalau matahari condong sini, maksudnya itu waktu zuhur ya. Itu maka hendaklah ia mengamalkan kabar itu informasi ya. Orang yang jujur, ia menghabarkan akan dia masuk waktu dengan ilmu atau dengan suara ayam yang mujarab bersuaranya pada ketika masuk waktu. Nah, tadi orang ini tak ada misalnya masuk di tempat, misalnya di hutan atau di mana, di jam tak ada, misalnya tak tahu waktu, dan nengok matahari, jadi datang dengan tertutup awan. Akhirnya macam mana tuh? Maka hendaklah mengamalkan kabar pada orang bertanya, semua orang jujur sih lewat. Orang ada alim lewat, Pak. Sekarang masuk dah sudah waktu, misalnya kan? Misalnya zuhur, masuk. Nah, kedua, menghabarkan keduanya dengan ilmu atau dengan suara ayam yang mujarab. Suara ayam. Dulu orang zaman dulu tuh, sebelum ada canggih ini, pakai ayam. Kalau ayam berkokok itu sudah subuh. Ada kokok ayam jantan tuh. Ya kan? Kokok kan subuh tuh. Belum situ. Ya kan? Nanti keslak ada di bendahara. Di mana ada ayam jantan berkokok pagi-pagi tuh, subuh sudah tuh. Ayam aku jam 12. Jam 12. Ayamnya ada 2. Nengok malaikat kan orang. Dia dengar lu. Ayamnya ada 2 berkokoknya. Ada tengah malam, ada subuh. Dalam riwayat Imam Sabda dan Imam bersabda, ya, jika engkau mendengar ayam berkokok pada malam hari, ya, maka berdoalah kau kepada Allah, kan? Karena dia itu melihat malaikat pada tengah malam. Kemudian riwayat lain, kalau jika engkau mendengar suara gonggongan anjing pada malam hari, maka minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Karena itu dia melihat sesuatu yang kau tidak lihat. Ya, setan maksudnya itu, ingat. Kalau malam tuh, itu nih setan. Nah, itu tadi. Kalau tengah malam tuh dia bukan subuh berarti. Iya, tengah malam. Tadi ini subuh. Ayam kampang. Jadi kalau ada ayam gampang, kalau ada yang berkokok, keluar nengok. Telah masuk tengah malam berarti kokoknya. Kalau sudah agak-agak memang tanda kan putih di tepi itu putih. Tapi langit di dekat timur itu baru subuh. Nah, itu maksudnya. Dan jika tiada mendapat ia akan yang demikian, maka hendaklah ijtihad, berusaha, mesti berjuang dengan dengan pikirannya, dengan akalnya, ilmunya, dengan seperti wirid daripada mengaji atau menjahit atau dengan jam atau dengan lainnya. Ini tak ada juga dia. Tanya orang tak ada, ayam juga tak ada berkokok, sini banyak kambing cuman misalnya kan orang gitu. Tak ada lagi. Jam tak ada. Jam ini. Maka dia berjihad, tempat berjihad yang lain, yaitu seperti wirid daripada mengaji. Misalnya dia kalau ngaji itu misalnya zuhur ke asar misalnya 5 juz. Ya. Jadi pas dia kan tanya orang tadi tak ada orang kan, itu sudah tahu dia sekarang masih zuhur, ngaji dia 5 juz. Apa 5 juz lagi asar lagi kan biasanya kan 5 juz zuhur ke asar 5 juz. Masuk asar. Akhirnya dia ngaji 5 juz pasti masuk asar tuh kan. Nah, gitu maksudnya. Atau dengan jam. Atau dengan jam. Atau kan dengan jam. Dengan jam tahu kita. Kalau jam 12 lewat segini zuhur. Ya, kalau asar jam 3, 15.30 asar dengan jam. Makanya kalau kita begitu yang lewat kan jam sama HP sih kok. Jam ini kalau macet kadang-kadang HP itu betul. Android jamnya itu. Android itu kadang-kadang betul. Cepat gitu ya, 5 juz. Keempat ya. Dan jika mengetahui seorang akan bawa sembahyangnya sebelum waktu, ya. Jika mengetahui seorang akan bawa sembahyangnya sebelum waktu, maka wajiblah atasnya mengulangnya.
Jadi orangnya senang zuhur, langsung senang zuhur lah. Dengan intinya dia 12 lewat zuhur, mau bar. Assalamualaikum, datang kawannya. Kalau ngapa tuh? Zuhur. Baru jam 11 nih. Kata kawannya, tanya apa? Acak jam kau nih. Berarti wajib sembahyang ulang. Tak sah. Sebelum waktu. Jadi tunggu zuhur lagi nanti baru bayar. Nah itu masuknya. Kedua, jika mengetahui seseorang akan bahwa nyata keadaannya sesudah keluar waktu, maka adalah sembahyang itu jatuh jadi kada. Nah tuh, ini di luar waktu pula. Bawa ke sembahyang zuhur. Assalamualaikum, datang kawannya. Nggak tuh zuhur. Cuma asar sudah, di waktu asar sudah keluar waktu kan? Iya. Ah berarti kada jatuhnya sah, kada jatuhnya di bawah level ada. Walaupun berniat tadi adaan. Nah, itulah maksud agak apa nih? Bikinnya ada kemudahan. Kita niat misalnya soal adaannya ya, pas kita rupanya luar waktu, sah sembahyang kita. Cuman kada jatuhnya. Di luar waktu kada kan? Nah, sebelum waktu tak sah ulang sembahyang aja itu. Soal apa dia sembahyang ada, nah, ya, tunai, dan apa dia sembahyang kada, ini dia. Jawab. Sembahyang ada ialah sembahyang yang dilakukan di dalam waktunya, dalam waktu. Dan sembahyang qada ialah sembahyang yang dilakukan setelah luput waktunya, luar waktu, habis waktu. Nah itu namanya qada. Perhatian bermula kaifiat tata cara. Mengetahui tergelincir matahari dengan dengan pedoman, yaitu bahwa kita letakkan pedoman yang betul pada tempat yang rata sehingga tetap jarumnya, dan ketika itu hendaklah ditandai kepala jarum dan kakinya. Ini tak ada masuk pedoman nih. Pedoman itu orang cara manual dulu, tak ada jam. Itu dibuatnya macam karton tuh, lingkaran tuh. Baru begini utara, selatan, barat, timur. Kompas Jam 1 ya, jam 2, jam 3 kompas. Pedoman untuk mengetahui jam waktu sholat. Tempatnya barat ya, jam 3, jam 12. Dulu pernah juga ujung kemarin waktu kecil, waktu ke Melangkau Semarang tuh kemarin. Ya aku bikin itu. Bikin barat, timur, selatan, pindah satu yang dua. Caranya tengah itu cukup apa? Kayu tegak tengah. Itu kalau matahari kan bayangan itu. Nah, itu bayangannya jam 2, jam 3. Nah, yang itu. Nah, itu. Cuman kurang tepat memang. Tapi tahu kita masuk waktu. Itu masuk ini tadi nih orangnya. Sekarang sudah canggih. Sejam. Pakai HP. Ada apa jadwal sholat tuh kan? Di download bisa bawa itu menengok. Tapi yang lupa jam. Karena pakai jam dia kan. Masuk. Nah, itu canggih. Nah, sudah. Sampai situ ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah. Dengar apa itu? Kalau ke sholat waktu sudah masuk